Oke, kita lanjutkan di video part ke-6 yang merupakan video terakhir dari sesi pembahasan ini. Kita review kembali. Di video sebelumnya kita sudah membahas penyelesaian pada Debian 1 dan Debian 2 di virtualisasi ya, di mana service DNS, FTP, SSH sudah berhasil dibangun. Dan sebelumnya lagi sudah juga layanan Docker container yang sudah dibangun web servernya juga sudah berjalan, yang di load balancekan menggunakan hproxy. Nah, di video sesi kali ini, video terakhir akan lebih fokus dalam memberikan penjelasan tentang manajemen network dan juga konfigurasi pada sisi router mikrotik yang nantinya akan semuanya diakses pada sisi klien gitu. Jadi di video pertama hingga kelima kemarin kita belum bersinggungan tentang mikrotik. Yang di sini ada layanan hotspot, firewall, dan juga di sisi user access ini ada layanan DHCP yang diberikan oleh router mikrotik dan juga harus berhasil mengakses seluruh layanan yang sudah dibangun pada virtualisasi server. Nah, sedikit saya sampaikan dalam video ini, dalam topologi ini, yang dikatakan hotspot tidak selalu berkaitan dengan wireless. Makanya di sini tidak ada lambang wireless ya. Hotspot di mikrotik nanti akan kita arahkan kepada jalur yang terputus. Putus-putus ini di dalam soal ini saya akan membangun jaringan kabel ya, bukan nirkabel, yang dimana di jalur ini kita akan berikan media converter fiber optic to LAN ya. Jadi kata-kata hotspot di sini bukan lagi berkaitan dengan wireless. Jadi nanti hotspot ini akan diberikan ke layanan user. Nah, di mana hotspot ini akan diberikan sebuah batasan atau limitasi. Ada dua user, ada staff dan juga public. Nah, kalau user staff yang menggunakan user profile staff, yaitu username staff dan password 1234, dia memiliki bandwidth 5 mega ya. Sedangkan yang user profile public dengan username guest, dia memiliki bandwidth 2 mega dengan password 4321. Lalu di sisi router mikrotik juga ada konfigurasi firewall yang memberikan limitasi akses. Kalau kita baca di sini, allow access staff to all server. Ketika user akses menggunakan user staff, user profile staff dan username staff ya, dia bisa mengakses seluruh yang ada di virtualisasi server. Ada kontainer 1, kontainer 2 yang menjalankan web server, lalu ada DNS, FTP dan SSH. Lalu di firewall di sini atau sedangkan yang menggunakan user non-staff atau guest yang menggunakan user profile public, dia itu memblok akses ke virtualisasi. Ya. Dari sini sudah ada limitasi. Kalau misalkan dia sebagai guest tidak boleh mengakses sebuah layanan yang ada di sisi server. Dan yang terakhir adalah block akses SSH dan DNS server ya. To DNS, nah, ini ada kekeliruannya. Jadi maksudnya adalah masih melanjutkan pada sisi user profile public gitu ya. Dia juga melimitasi layanan ya. Sebenarnya ini agak keliru dalam penjelasan soal, karena kalau misalkan block akses public to virtualisasi, otomatis semua layanan kan tidak terreachable gitu, terakses gitu ya. Tapi nggak masalah, kita akan coba blok juga layanan dari SSH dan DNS yang menggunakan user profile public. Nah, di sisi user nanti kita harus bisa mengetes, bisa menggunakan user staff dan juga guest ya, yang sudah dibuat oleh router mikrotik. Yang kedua adalah bisa mengakses SSH, DNS, FTP, tapi di sini harus menggunakan user staff ya sebagai pegawai gitu. Dan yang terakhir adalah sukses connect SSH remote SSH with no password. Nah, kita akan menguji keberhasilan SSH key yang sudah dijelaskan juga di dalam video sebelumnya.
Nah, langsung saja di sini saya sudah ada Mikrotik ya. Mikrotik ini saya coba besarkan dulu. Nah, jangan lupa pada saat teman-teman konfigurasi Mikrotik, hal yang paling utama jangan sampai lupa berikan identitas di dalam router Mikrotik. Ini hanya sampel. Kalau di soalnya sudah dijelaskan, misalkan namanya UKK strip nama Anda, tuliskan sesuai format yang ada di soal. Nah, sebagai sampel saya menggunakan identity Linux. Lalu kita langsung masuk ke part addresses gitu ya. Nah, di sini kita memiliki 3 jalur pada di sisi Mikrotik sesuai yang ada di soal. Dia ada 3 jalur. Yang pertama dia default route ke arah internet. Yang kedua dia ada jalur ke arah server Proxmox. Dan yang ketiga adalah jalur ke arah user. Nah, di sini sudah saya buat. Yang ini kita boleh beri komentar. Oh ya, kalau jalur default dynamic dia tidak bisa diberikan komentar, atau kita berikan komentar di sisi interface di sini. Ini adalah jalur ISP ya. Ini adalah jalur Proxmox dan ini adalah jalur user access ya. Biar kita bisa membedakan jalurnya di sini ya, sesuai yang ada di soal. Oke, dari jalur ISP ini kita hanya menggunakan DHCP client untuk mendapatkan default route ya. Sini ya, dia sudah dapat connectivity access internetnya, statusnya bound. IP default route-nya itu sebenarnya di sini nih. Karena kita pakai DHCP client, default route itu juga sudah otomatis didapatkan dengan kategori 000/0. Ini adalah karakteristik dari default route. Jadi ketika penguji bertanya, mana konfigurasi default route-mu? Nah, ini tampilkan saja pada routing table IP routes di sini. Nanti kamu tunjukkan pada part di sini. Ini Pak, ini ada flag DAS dynamic active static 000/0 dengan gateway yang mengarah ke Ether 1 atau ISP. Nah, selanjutnya di daerah sisi interface mengarah Proxmox server itu saya berikan alamat 172.16.100.103. Nah, ini teman-teman lihat perintah dari soalnya saja gitu ya. Nah, 103 ini bisa jadi berbeda dengan apa yang kamu buat berdasarkan ketentuan soal. Misalkan ini adalah nomor absen, nomor apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah user, kalau ini bisa sama rata gitu ya. Karena kalau soalnya mintanya alamatnya seperti ini ya, ini sama. Yang membedakan hanya di sisi ISP, karena balik lagi ISP-nya dibebaskan. Yang penting ada internet. Terus yang di sini di arah Proxmox sebenarnya segmennya sama, tinggal hanya membedakan di hostnya saja. Ketentuannya seperti apa. Saya menggunakan 103 sebagai gateway yang mengarah server Proxmox ke layanan-layanan VM. Oke, ini dari sisi IP manajemennya ya. Nah, langsung saja kalau dari sisi Proxmox-nya, nah ini ada 2 di Linux 1 dulu, boleh kita cek di Debian 1 ya. Di Debian 1 saya memberikan alamat seperti ini. 172.16.100.101. 101 ini yang saya berikan ke arah Debian 1. Dan 102 nanti ke arah Debian 2. Dengan gateway-nya jangan lupa masukkan dari alamat Mikrotiknya ya. Nah, 103 sebagai gateway. Nah, kita lihat di Linux 2 di sini cat etc network interfaces. Nah, 102 ya. Nah, itu dari sisi pengalamatan yang Proxmox-nya. Nah, sebelum kita ke user, kita selesaikan dulu apa yang diminta oleh sisi routernya. Karena kan si user access menggunakan hotspot, kita create hotspotnya ya. Nah, sebelum kita create hotspot, pastikan IP-nya sudah ada di 101 sebagai gateway. Langsung saja kita ke IP hotspot, ini masih kosong.
hotspot setup kita arahkan ke user. Gini. Ya. Hotspot user Ether 3, next. Nah, dia otomatis akan mendapatkan atau mengambil informasi di interface Ether 3-nya. Ini next saja. Untuk address pool karena soal tidak meminta, jadi dibebaskan ya. 102 hingga 102.54 boleh. Select certificate kita pilih none. Ini juga kosong. Nah, DNS servernya di sini saya menggunakan 172.16.101 gitu ya. Kenapa alamat ini yang diberikan sebagai DNS server? Nah, jawabannya adalah karena Debian 1 yang alamatnya 101 itu menjalankan DNS. Kalau alamat DNS servernya tidak diberikan kepada klien, semua layanan DNS ini tidak bisa diakses. Maka dari itu, pastikan si user akses klien itu diberikan alamat DNS seperti ini. Nah, keduanya boleh ditambahkan sebagai opsional. Misalkan kita tambahkan 888 boleh, atau tambahkan terus boleh. Yang penting ininya didapatkan oleh klien agar layanan DNS bisa diakses, DNS lokalnya bisa diakses. Next, DNS name-nya ini tidak terlalu penting, tapi kalau mau dimasukkan karena soal sudah ada ukk.tkj.net, boleh dimasukkan ukk.tkj.net. Kayak gini. Next. Nah, di sini selanjutnya atau back ini DNS name ini kan hotspotnya, atau kita buat hotspot biar nggak berbenturan dengan webnya, si web server container. Kita berikan saja hotspot ukk.tkj.net karena ini sifatnya opsional sih sebenarnya. Next, ini user bawaan yang di create oleh Mikrotik, ini juga next saja. Yang diminta soal adalah staff dan public. Nah, hotspot sudah berhasil dibuat ya. Hotspot sudah berhasil dibuat, tinggal kita buat user profile. Sini user dan user profile belum ada. Kita buat dua profile. Pertama profile staff yang intinya dulu. Address poolnya kita kasih yang DHCP pool 0 ya. Coba cek dulu. IP pool ya, ini ya 102 hingga 154. DHCP pool 0. Share user nih tidak dijelaskan oleh soal, tapi saya rubah menjadi sebanyak 5 boleh. Berarti user ini bisa digunakan oleh 5 staff nantinya. Nah, di soal dia minta limitasi bandwidth staff itu 5 mega. Jadi upload download 5 mega, 5M / 5M. 5M pertama adalah upload, 5M kedua adalah download. Lalu di staff ini nanti kan dia memiliki batasan nggak ada ya, low access staff. Oh, jadi dia nggak punya batasan, jadi cukup sampai sini saja. Jadi tinggal user profile seperti ini. Nah, berbeda dengan si public punya batasan. Nah, ini kita bikin public address pool DHCP pool 0. Share usernya kita samakan saja, GC 5. Rate limit dia hanya punya 2 mega. Nah, kita lihat di part di sini. Block access public to virtualisasi. Ada kata-kata block. Ada kata-kata block di sini. Kita harus memberikan perbedaan profile pada staff. Kita menggunakan fitur address list. Nah, address list ini kita berikan saja nama koneksi publik. Atau ini bebas ya, kalau mau disingkat biasanya saya pakai Inggris connection gitu ya. Guest. Ini nggak jadi nama yang baku ya, boleh sesuaikan. Yang jelas ini adalah koneksi tamu ya, guest, connection guest, tamu. Nah, sudah oke. Jadi kita sudah punya 2 user profile. Lalu kita buat usernya ya. User yang pertama staff, passwordnya 1234, terus profilenya staff, apply, terus kita copy. Yang kedua adalah publik, passwordnya dibalik 4321, profilnya publik, apply. Nah, sesimpel itu ya. Selesai sudah pembuatan hotspot user yang ada di staff dan public. Nah, sekarang kita baca di sisi firewall. Tadi kita sudah memberikan user profile yang berbeda pada sisi public. Si guest ini tadi namanya guest atau benar ya guest ya? Oh, salah nih. Namanya guest ya. Keliru. Nah, di sisi guest ini kita berikan address list khusus guest. Nah, di guest ini kita
konfigurasi lanjutan di firewall, yaitu block access public, tapi di atasnya dia mintakan allow access staff ya. Nah, kita boleh masuk ke dalam menu IP firewall. Di filter rules di sini kita tambahkan ya. Logiknya saya berikan dulu pemahaman maksudnya seperti apa nih yang permintaan soal. Logiknya gini teman-teman. Kita punya server ya. Server virtualisasi dep1, dep2. Tulisannya nggak bagus. dep1, dep2. Ya, ini diakses menggunakan Proxmox virtualisasi. Nah, lalu di sini ada akses backbone router yang mengarah ke PC client. Nah, di sini kan tadi ada aturan hotspot user. Asumsinya ketika user menggunakan user guest, dia tidak boleh mendapatkan akses ke sini, ke virtualisasi. Gimana caranya? Caranya adalah berarti kita harus tahu bagaimana si proses guest itu bisa masuk ke jaringan. Pertama dia login dulu menggunakan user guest dengan password 4321 lewat si mikrotik ini kan. Nah, ketika dia masuk di sini, dia terautentikasi punya akun guest, dia punya potensi untuk ke sini gitu. Nah, sekarang kita batasi untuk potensi ke sini gitu ya. Nah, koneksi itu biasanya bolak-balik. Jadi kalau misalnya dia masuk ke sini, terus dia ke virtualisasi, dia akan punya potensi balik lagi hingga ke klien. Makanya kita mengenal ada yang namanya request dan reply. Nah, skema seperti ini berarti kita bisa buat aturan chain di mikrotik ini sama dengan chain forward. Kenapa di forward? Karena dia masuk dan keluar dan hingga dia mau masuk melewati lagi gitu. Kita akan menggunakan chain forward untuk menandai si guest ini untuk kita blok gitu. Sedangkan staff tidak ada blocking ya, kita biarkan boleh, kita tambahkan acep boleh sebenarnya. Oke, sekarang di kondisi ini saya biarkan saja si staff. Nah, jadi kita pakai chain forward, terus si mengarah ke server virtualisasi. Server virtualisasi yang saya gunakan di sini ya, itu beralamatkan 172.16.101. Ini kalau kita refresh, ini kan bisa terakses ya. Oh, tidak bisa terakses. Ya, karena apa? Karena tadi sudah ada hotspot ya. Oke, kalau nggak bisa diakses, dia harus login hotspot dulu. Misalkan gini, hotspot kktkj.net bisa nggak? Nah, dia harus login. Misalkan kita pakai public guest 4321 enter. Nah, sekarang kita akses ke alamat server virtualisasinya. Nah, ini ya. Nah, kan ini bisa diakses nih, teman-teman. Ini lagi loading karena ada limitasi bandwidth 2 MB agak lemot kayaknya. Nah, ini bisa diakses. Sekarang harapannya dia nggak bisa diakses ke sini kan. Nah, kita buat aturan alamat 172.16.101 chain forward ya. Kita akan drop gitu. Kita akan drop, tapi jangan sembarang. Ketika drop ini berarti semuanya di drop kayak gini. Kalau kita refresh, dia nggak bisa harusnya. Nah, dia muter-muter doang nih. Kita tungguin aja. Dia pasti nggak bakal bisa diakses. Atau kita lihat mikrotiknya nanti ada hit paket di sini tuh. Ada percobaan untuk masuk ke dalam sini. Ini akan muter terus harusnya. Tapi peraturan seperti ini tidak tepat kan, yang diminta bukan semua melainkan hanya guest saja. Nah, karena kita sudah membuat aturan user profile public itu menggunakan address list con guest ya, kita bisa masukkan ke dalam advance. Nah, di sini ada yang berasal source address list con guest gitu. Ini ada dua address list nih, ada source dan destination. Tapi ini kita bikin yang berasal dari koneksi tamu si public, itu kita tandai, kita drop
gitu. Jadi conguest ini kita jangan lupa masukkan dia, ya. Dengan konfigurasi seperti ini baru tepat. Kalau ada yang mau masuk ke sini, si tamu, kita tolak. Ya, jadi cannot reach. Ya. Ini sudah dibuat, ini hanya conguest, berarti hanya tamu. Terus selanjutnya, dari sisi berikutnya adalah block access SSH and DNS server. Nah, kita boleh samakan dengan koneksi forward chainnya, sorry. Nah, di sini perbedaannya adalah langsung saja kita arahkan ke protokol. Kalau SSH itu TCP 22 harusnya, tapi karena di soal itu kita menggunakan port custom 2023 ya, di sini ada port custom 2023, berarti TCP 2023 ini kita harus block. Chain forward TCP 2023 ya. Tapi kita buat lagi ini yang berasal dari conguest, kita drop. Apply, nambah lagi satu lagi si DNS. DNS itu tinggal UDP 53 gitu. Apply. Nah, seperti ini. Ini adalah ke arah DNS, ini adalah ke arah SSH. Nah, ini blok virtualisasi ya. Selesai kan? Nah, ini kalau kita terus-terusan akses tuh nggak bakal bisa. Sekarang kalau misalkan kita rubah username berganti ke staff, harusnya bisa dong. Kita coba saja. Hotspot ukktk.net, kita log off, kita login. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman, kasusnya log on login tapi nggak mau berganti user, kita harus atur di IP hotspotnya untuk mematikan cookies. Di sini kalau nggak salah di sini login. Nah, ini cookiesnya dimatikan biar dia bisa kalau log off login harus masukin user lagi. Kita coba log off login. Nah, kayak gini yang diharapkan. Kita ganti staff 1234 enter. Nah, sekarang login staff, kita masukkan si proxmox-nya lagi. Harusnya dia tidak di blok. Nah, berhasil kan? Nah, kondisi seperti ini kita berarti sudah terpenuhi. Staff boleh akses ke virtualisasi, publik tidak boleh. Nah, sesimpel itu di sisi firewall dan Mikrotik. Tapi sekarang kita akan masuk ke dari sisi di klien untuk ngetes semua layanan ya. Nah, kita tes semua layanan. Pertama, layanan yang ada di Debian 2 deh. Di sini kan ada kontainer, nah ada hproxy juga di yang sudah dijelaskan di video awal-awal. Kita cek docker ps, saya punya ada 2, tkjhb12 ya. Di di DNS-nya itu kan www.ukk.tkj.net. Harusnya ini akan terbuka sebuah konten yang namanya welcome to container 1 dan welcome to container 2. Bismillah. Nah, ini ya, ini saya zoom in. Kita refresh harusnya dia akan berubah. Kenapa? Karena sudah ada skema load balancer yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga. Alhamdulillah berhasil nih ya. Selanjutnya, misalkan ada penguji bertanya lagi, coba FTP-nya dicek dong. Di video di sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan cara ngecek FTP itu bagaimana. FTP itu kan ada di Debian 1 ya. Itu bisa pakai komen FTP langsung mengarah ke FTP-nya. Kalau cek dulu ping FTP ukk.tkj.net. Nah, ini kalau name of service not known, kita harus edit di resolve-nya. Ini tidak terresolve. Kita pagarkan saja. Ini kita ketik ulang dengan memberikan DNS ke diri sendiri. DNS diri sendiri tuh boleh kayak gini juga boleh sih. 001 localhost nih boleh. Ping. Nah, ini kan alamatnya kan diri sendiri 101. Nah, kita bisa menggunakan komen ftp ukk.tkj.net. Nah, ini komen FTP nggak ada, kita install dulu FTP-nya.
Bentar, FTP kliennya belum ada ternyata. Sebentar ya. Nah, usernya apa? User yang diminta sama soal kan adalah UKK kan? UKK dan pas 123. Ya udah ikutin aja UKK 123. Nah, ini berhasil. Tapi misal pengujinya nggak puas, saya nggak mau FTP diakses menggunakan command line seperti ini. Nah, solusinya adalah ya bisa aja kita harus menggunakan sebuah aplikasi. Kalau di Windows bisa pakai WinSCP ataupun FileZilla. Nah, misalkan download WinSCP. Nah, ini ya, di download WinSCP. Di sini saya pakai WinSCP. Nah, seperti ini nih aplikasinya. Tinggal masukkan hostname-nya. Coba kita tes ping dulu deh dari CMD, bisa nggak ke dia mengenali domain FTP nggak? FTP ukk.tkj.net. Alamatnya bener nggak? Oh, alamatnya nggak bener. Nah, berarti ini si DNS-nya nggak dapet ya? Atau kita coba ke sini 216.100.01. Nah, ke sini nih. ipconfig/all. DNS berapa sih yang dia dapatkan? 192.168.100. Ini udah bener ya 101. FTP ukk.tkj.net. Kalau begini nggak bisa juga. Kalau www, kok mati dia? DNS-nya nggak dapat cuy. Bentar, kita cari tahu dulu nih. Dari sisi Linux satunya mungkin kita quit dulu nih ya. Quit biasa. Bisa. Goodbye. Nano etc resolve conf. Nggak usah. cd etc bin nano forward and reverse. Di sini sudah ada ftp ukk.tkj.net. Sudah benar ya. Ping ftp ukk.tkj.net. Oke, di sini kalau nggak bisa, ini harusnya kalau DNS nggak jalan ini nggak bisa diakses nih. Ping ukk.tkj.net. Oke, apakah ada blocking di sini? Coba ya, jangan-jangan dia ke blocking. Harusnya ke congest sih. Statistik enggak nih, enggak kena. Yang ini juga enggak kena. Yang ini, nah ini kena di awal tadi ya. Oke, kalau dari sisi mikrotik bisa nggak? Ping ftp ukk.tkj.net. Oh, dia dari mikrotik nggak kenal juga. PDNS-nya 172.16.100.101. Sepertinya benar. FTP ukk.tkj.net. ukk.tkj.net. Oke. Kalau kita pakai statik bisa nggak ya? Tambahin ukk.tkj.net, kita arahkan ke 172.16.100.101. Bentar. Ping. Nah, kayak gini bisa. Ini sebagai solusi lain ya. Statik lagi, kita tambahin lagi ftp ukk.tkj.net 172.16.100.101. Nah, ini bisa. Tapi dari klien kenapa tidak bisa ya?
Cek lagi deh IP-nya deh. 102.54 ipconfig all 102.54 dan dia mendapatkan alamat DNS di 100.01. Oke, sekarang kita tes ping lagi. Ping ukk.tkj.net. Nah, ini baru bisa ya. Ping ftp ukk.tkj.net. Oke, bisa. Nah, ketika kita bisa mengakses layanan DNS FTP ukk.tkj.net, kita pengen akses FTP tadi kan ya. Jangan lupa file protokolnya ganti ke FTP. Hostname-nya adalah ftp.ukk.tkj.net. Nah, langsung berikan username ukk, password 123. Login. Nah, berhasil masuk. Kira-kira dia masuknya kemana ya? Nah, kalau teman-teman masih ingat pada saat konfigurasi FTP ya, itu teman-teman diarahkan di pro conf di bagian paling bawah. Kita kan sudah arahkan dia ke /home ukk. Ya, harusnya masih ingat ini. Anonymous home ukk dengan user ukk. Nah, dia akan by default masuk ke sini. Home ukk. Nah, ini filenya kalau kita ls kosong. Nah, di WinSCP filenya kosong. Nah, ini bisa diakses kalau penguji nanya. Coba akses FTP-nya. Ini Pak, kosong. Bisa nggak saya upload file-file? Bisa, apa saja upload aja. Misalkan saya mau upload file kuliah saya nih, incident response. Oh, ini kegedean nih filenya ya. Berapa? 9 mega ya. Harusnya kecil-kecil aja, tapi nggak apa-apa. Kita menguji layanan FTP-nya, file transfer protocol. Nah, ini udah diupload. Kalau kita ls lagi, muncullah sebuah slide kuliah tentang Incident Response Cybersecurity Fundamental. Nah, itu pengujian berhasil dari sisi klien ya untuk FTP. Ya, DNS juga udah berhasil, SSH sekarang. Nah, SSH itu kita tes lagi di sisi sini. Ya. Cek nano, etc, SSH, SSHD. Nah, portnya jangan lupa digunakan port yang diminta soal adalah 2023. Gitu ya. Nah, ini kenapa belum dirubah nih? Nah, saya rubah dulu. Terus juga saya biasanya aktifkan permit root login yes biar bisa akses pakai root. Simpan dan keluar, restart service-nya, service SSH restart ya, service SSH status. Kalau mau cek ini aktif running. Ya udah, kita menggunakan layanan aplikasi Putih. Kita akses Putih, masukin alamatnya si 172.16.100.101. Portnya sudah berubah menjadi 2023. Enter. Nah, nanti akan pop up layanan seperti ini. Accept saja. Login sebagai siapa? Di sini ada UKK, ada root gitu ya. Mau pakai UKK boleh, misalkan UKK password 123. Nah, masuklah dia sebagai user UKK. Gitu ya. Nah, ini berhasil juga layanan FTP-nya diakses ya. DNS sudah, FTP SSH sudah. Web service tadi sudah juga, welcome to container. Tinggal yang terakhir adalah connect SSH remote to SSH server with no password. Nah, ini tantangan terakhir. Nah, semoga semua pada bisa. Ini saya akan demokan. Di Debian 1 ya, di sini kan ada SSH dan teman-teman pernah membuat SSH keygen ya. Kalau kita ulangi komennya gini, SSH keygen. Nah, komen SSH keygen ini adalah mengenerate ya, ini enter aja. Dia mengenerate sebuah key ya dengan panjang length 256 yang tersimpan pada cat SSH ID RSA pub. Nah, tersimpan di sini. Ini publicnya. Private-nya ini. Jadi akan membentuk sebuah key public dan key private. Nah, sekarang kita akan coba SSH no password-nya itu ya
dari sisi Debian 1 ke Debian 2 dulu, atau sebaliknya Debian 2 ke Debian 1 dulu deh. Caranya nanti baru ke akhir ke klien. Di sini ini kebanyakan ini ya. VM ini saya buka dulu. Nah, ini kan di Debian 2 ya. Nah, misalkan Debian 2 kalau mau nge-remote ke Debian 1, SSH komennya gini, SSH usernya misalkan UKK add 172.16.100.101 dengan number port 2022-23, enter. Apa nih, warning. Nah, kalau kayak gini kita ikutin saja komen ini ya, SSH min keygen min f ini harusnya di copy sih, tapi harusnya teman-teman gak akan muncul kayak gini. Ini karena sebelumnya saya udah oprek SSH. Ini tinggal hapus non host, sebenarnya ada di sini nih, ada di non host, nano non host. Nah, ini kayak hapus semua dah. Nah, gitu ya, hiraukan proses ini karena harusnya tidak ada. Ini kita enter. Nah, kayak gini harusnya yang minta yes, passwordnya 123. Nah, masuk nih Debian 1 ke Debian 2, tapi kan masih pakai password. Nah, kalau misalkan dia mau login tanpa password, kita kan harus pakai SSH key. Nah, misalkan di Debian 2 ini saya buat lagi key baru, SSH keygen, enter ya. Terus di sini kan muncul di SSH ID RSA pub ya. ID RSA pub ini akan kita lempar ke sini Debian 1. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan komen SSH copy ID yang beralamatkan ke UKK at 172.16.100.101 gitu ya, dengan number port 2023. Ini akan kita kirim ke sini, enter. Tuh, masukin passwordnya 123, enter. Nah, ini sudah kita kirimkan ke sini. Bagaimana kita tahu bukti sudah dikirimkan? Kita lihat di Debian 1 di cat di UKK ya. Ini karena di ngirimnya ke user UKK, jadi kita pindah ke su strip UKK. Ini adalah pindah user ke UKK. ls, ini kan ada file yang udah diupload FTP. Ketika kita masuk ke cd .ssh, enter, di sini akan muncul namanya file authorize key, cat authorize key. Nah, ini ada panjang banget nih. Kalau kita compare, depannya apa nih? AAA B3N, AAA B3N. Nah, kan sama ya. Karena komen SSH copy ID itu mengirimkan ke sini authorize key. Jadi kalau misalkan si Debian 2-nya pengen SSH lagi dengan komen yang serupa tadi, SSH UKK alamatnya 172.16.100.101 min p 2023. Sekarang dia harusnya login tanpa password. Enter. Tuh. Kok bisa? Kenapa? Karena komunikasinya sudah ada pakai key. Key publicnya ditaruh di sini, key private-nya ada di sini, gitu ya. Nah, itu baru dari sisi terminal. Kalau dari sisi klien gimana? Kan yang diminta soal bukan itu, yang diminta soal kan pakai klien. Nah, yang dari klien itu kita bisa menggunakan aplikasi PuTTY Generator. Nah, PuTTY Generator ini sama aja tugasnya kayak pada saat menggunakan komen SSH keygen. Beda ini di Windows, tinggal generate. Nah, di sini dibaca teman-teman. Di sini ada please generate some randomness by moving the mouse over the blank area. Semakin kalian gerakan mouse ini secepat mungkin, semakin cepat dia terbentuk generate-nya. Ini saya gerak-gerakan kursornya. Nah, beres. Ya. Nah, tinggal simpan public key dan simpan private key. Saya simpan public key-nya di dokumen deh. Terus saya bikin folder baru namanya UKK. Nah, saya simpan di UKK. Namanya adalah Linux pub gitu, Linux public. Sekarang private key-nya simpan juga Linux private priv gitu ya. Jadi saya punya dua file
yang mana namanya public dan private, sama kayak di Linux tadi. Nah, sekarang gimana caranya? Si public ini harus dikirim ke Debian 1 ya, atau Debian 2. Permintaan soal kan ke PS server kan. Nah, saya target ke Debian 1 aja. Kebetulan kita masih akses nih si FTP-nya. Kita menggunakan FTP sebagai perantara untuk mengirimkan file si pub dan private tadi. Cuma publiknya aja sih. Jadi kita balik ke sini, Ali Imran. Kita masuk ke dokumen, kita ambil UKK, kita ambil publiknya, kita lempar ke sini. Klik. Atau satu folder UKK juga boleh. Tapi yang kita butuhkan hanya pubnya saja. Nah, sekarang kita cek ke Debian 1 di sini. Saya ke CD. Nah, CD ini masih menggunakan user UKK atau sama aja kayak gini, CD/home UKK, sama aja kayak gitu pathnya. LS ada muncul Linux pub. Nah, kalau kita cat Linux pub ini adalah file public key ya. Nah, ini tinggal kita copy saja yang ke alamat ke autores key tadi. Kalau di sini nggak bisa pakai SSH copy ID ya. Ya, jadi kita manual. Tadi kan letaknya ada di sini. Cat SSH authorized key. Nah, kita harus masukkan ke sini. Ya. Gimana caranya? Nah, caranya saya kalau mau gampang tinggal cat si Linux pub ini kita lebih dari atau namanya redirection ke SSH authorized key gitu ya. Nah, pas kita enter dia akan langsung meniban informasi yang ada di sini dengan informasi ini. Ya. Gimana caranya? Ya langsung aja enter. Nah, pada saat kita cat lagi informasi authorized key-nya, nah isinya adalah isi dari Linux pub. Nah, ini harus kita edit teman-teman. Menggunakan nano SSH authorized key. Ini formatnya tidak boleh seperti ini ya. Formatnya nggak boleh ke enter. Saya bisa ya, kalau mau cepat pakai Ctrl K ya. Terus ini juga di Ctrl K yang ini. Nah, kita hapus seperti ini dan kita harus jadikan satu baris. Jadi yang ini hapus. Ini Ctrl A biar ke depan. Nah, hapus, Ctrl A lagi biar ke depan, hapus. Sebenarnya boleh atau kayak gini, tapi kelamaan. Hapus. Nah, jadi satu lines. Selanjutnya yang terakhir adalah tulis comment SSH strip RSA. Nah, begini yang diminta. Simpan dan keluar. Kalau sudah, kita akan tes di sisi putih. Untuk remote sih Debian satunya with no password 172.16.101 ya 2023 ya. Ini jangan langsung open nih, kita harus masukin private key-nya. Ada di connection SSH nih, klik authentication, klik credential, klik cari private key file authentication, browse, kita cari alamat si private-nya nih. Ini kan alamat private-nya. Jadi ini yang saya jelaskan di video ketiga atau kedua yang tentang key-nya. Jadi kita punya kunci, kita harus masuk menggunakan private key-nya. Open. Nah, sekarang login as sebagai siapa? UKK. Semoga nggak pakai password nih. Bismillah. Nah, berhasil. Harusnya kalau dia nggak berhasil, dia langsung minta masukkan passwordnya. Nah, seperti inilah yang diminta oleh soal. Jadi tugas kita di video terakhirnya adalah ngeset hotspot, firewall, user stuff, user public, address list firewall, lalu di sini user access. Sampai sini videonya selesai. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan dengan mudah dan lancar sesuai apa yang saya sampaikan dari video part pertama hingga part terakhir. See you next video. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.